Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Bayangkan Donald Trump begitu dia buka, dia ketik, ketemu di YouTube, dia lihat transkrip ceramah Abu Somad berbahasa Inggris. Wow, amazing katanya. Dia panggil agen CIA, come here, kill him. Bergantung kepada manusia hampa, bergantung kepada harta sirna, bergantung kepada kuasa takkan tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Para habaib, alim ulama, masyarakat, dapat saya sebutkan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuh itu sudah seramai sholat Jumat, maka tak lama lagi akan merdeka Palestina. Kata pejuang-pejuang kita, kata dia, hanya sekedar seperti sholat Jumat, tapi subuh ini seperti sholat Idul Fitri. Rasa sampai saking ramainya saya jauh jalan kaki. Tapi di situ pula lah sunnahnya, setiap langkah kaki akan dibalas. Satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, satu langkah naik derajat kemuliaan, satu langkah hilang kesilapan dan kekhilafan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid sebagai ladang untuk beramal. Maka judul kita pagi ini, bagaimana masjid sebagai sumber inspirasi anak muda kebangkitan dari masjid. Tapi tadi sudah disebutkan oleh saudara kita, sahabat kita, bahwa tidak diskriminasi kepada yang tua. Maksudnya anak-anak muda, yang tua pun kalau jiwa yang muda ikut juga. Itu anak muda yang sedang bangkit semangat. Anak muda itu kan begitu bawaannya. Kalau orang tua nggak aja tenang, tidak ada gelombang, tiba-tiba mati. Makanya kalau kita lihat yang di sekeliling Nabi itu anak-anak muda semua. Jangan bayangkan di samping Nabi itu orang-orang tua, jenggotnya sudah putih, rambutnya putih. Itu drunken master. Ketika Nabi SAW meninggal, Anas ibnu Malik umurnya 20 tahun. Satu di antara 7 sahabat Nabi paling banyak menghafal hadis. Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pembantu pelayan Nabi selama 10 tahun. Maka dari uffin qattu, dia tidak pernah mengatakan membentak aku sama sekali. Ketika Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik, ketika itu umurnya 10 tahun 10 tahun menjadi pelayan pembantu Nabi. Maka ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Jadi kalau ada hari ini anak umur 20 tahun belum kenal agama, kamu 20 tahun ngapain? Geng motor. Maka dia mesti kembali baca sejarah. Kapan kamu mau kembali ke agama ini? Nantilah setelah pensiun aja Pak Ustaz. Emang yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Malaikat maut kalau datang dia tidak lihat akte kelahiran, dia tidak pernah lihat hasil medical check up terakhir. Yang sakit mati, yang sehat mati. Yang sakit jangan putus asa, yang sehat jangan terlalu bangga. Berapa banyak yang dikatakan dokter ponis umur Anda 3 bulan lagi, udah 3 tahun nggak mati-mati. Dokter yang memponis bapak katanya umur tinggal 3 bulan gimana? Malah dia yang mati kok. Jangan
tambah rukun iman menjadi 7. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Mohon maaf Bapak Ibu dokter, saya kalau sakit masih ke dokter. Istri saya melahirkan masih pakai bantuan dokter. Anak saya kalau sakit masih ke dokter. Tapi percaya kepada dokter, ya percaya, tapi jangan gantungkan keyakinanmu kepada manusia. Bergantung kepada manusia hampa, bergantung kepada harta sirna, bergantung kepada kuasa takkan tersisa. Bergantunglah kepada dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tadi kita katakan selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, dia yang punya kuasa, walahul hamdu, dia yang layak dipuja-puji. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. 5 ini selalu ditanamkan. Belum terbit matahari, belum tampak cahaya memerah, tapi dia sudah menyala dalam hati kita. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau tua mau muda, tanamkan itu. Selesai sholat, lalu sorry, tapi jelas ini ada juga yang sholat qadir, qadir. Apa ibu dari tadi qadir? Mana nama suaminya Pak Qadir? Sampai ke kota Madinah. Di Madinah itu tidak semuanya Arab. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Dan ciri orang Yahudi selalu culas dan curang. Mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa yang ya mereka main-mainkan lah. Orang Arab kalau ketemu Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi orang Yahudi kalau ketemu sama Nabi, Assalamualaikum, bunyinya mirip, Assalamualaikum. Kalau kita Assalamualaikum, mereka plesetkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, peace be upon you, keselamatan untukmu. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Tapi mereka plesetkan Assalamualaikum, matilah kau. Orang Yahudi suka menggunakan kata-kata itu. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya belajar bahasa Yahudi. Siapakah translator Nabi itu? Dia adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 sana, 20 tahun. Penterjemah Nabi, anak muda umur 20 tahun. Sekarang anak umur 20 tahun apa kerjanya? Baru semester 2, IP 2,0. Zaid bin Thabit, anak muda, penterjemah Nabi bahasa Yahudi. Jangan jadikan agama sebagai dalih untuk tidak belajar bahasa Inggris. Kamu kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris bahasa orang kafir, nggak ada gunanya kita pelajari. Ntar emang kalau kita mati ditanya malaikat, who is your God? Padahal dia yang malas belajar bahasa Inggris. Lalu siapa yang membela agama kita di internet, di ejek-ejek, di blog, dicaci maki, gambar, karikatur, kalau bukan anak-anak yang bisa belajar bahasa Inggris? Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibacaan. Ini nggak benar. Oleh sebab itu maka sedangkan bahasa Yahudi, bahasa Israel yang dilaknat Allah, tetap disuruh belajar bahasa. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi berapa lama? Ta'allamtuhu wa adaqatuhu, aku pelajari dan aku faham sepaham-pahamnya mendalam. Nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, matrikulasi 2 semester, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning ladies and gentlemen, thank you. Gimana mau membela Islam? Makanya ketika ada seorang ayah habis selesai sholat subuh, dia jumpai saya, Ustaz Somad, ini anak saya mau ambil sastra Inggris ke UI, Universitas Indonesia.
Apa pendapat Pak Ustaz? Mantap. Kenapa? Ceramah saya hanya baru bisa dinikmati orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Tapi kalau anak bapak menerjemahkannya nanti, maka bisa ditonton oleh Donald Trump. Selama ini yang kita tahu Donald Bebe. Bayangkan Donald Trump begitu dia buka, dia ketik, ketemu di YouTube, dia lihat transkrip ceramah Abdul Somad berbahasa Inggris. Wow, amazing katanya. Dia panggil agen CIA, come here, kill him. Maka Islam ini akan ditolong oleh anak-anak muda yang luar biasa. Makanya saya kalau sudah di kampus ketemu anak muda, langkahnya tegap, tatapannya pasti luar biasa. Ini pasti bulan muda. Kalau sudah di akhir leto, lontong sayur sampai belalat tak dimakan. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. Galau kenapa? Baru diputusin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ente cocoknya enggak sesuai jadi mahasiswa. Terus panti jompo aja. Casingnya 20, signalnya 80. Ini namanya tua sebelum masanya. Maka anak-anak muda itu luar biasa. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Maka dia bergelar hibrul ummah, tintanya umat ini. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berapa umur dia ketika Nabi meninggal? 15 aman, 15 tahun. Anak umur 15 tahun didudukkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab di majlisnya. Ajlasahu fi majlisihi. Anak umur belasan tahun itu duduk di majlis Sayyidina Umar Ibn Khattab, menjadi referensi rujukan. Kenapa? Karena anak muda luar biasa. Saya pun subuh ini semangat ceramah ya, karena dikatakan tadi ada anak-anak muda. Saya ikut dari muda. Coba kalau tadi disampaikan oleh akhi Primus Ustaz Somad, perlu diketahui bahwa yang ada di hadapan kita adalah orang-orang tua. Maka pembahasannya pun yang akan kita bahas adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Anak muda, bagaimana dia menatap masa depan. Sedangkan bahasa Yahudi dipelajari, apalagi bahasa Inggris, bahasa Prancis. Kawan saya mau kuliah, katanya syarat TOEFL Test of English Foreign Language harus 550 skor. Jadi gimana caranya? Pergi ke kampung Inggris di Pari, Jawa Timur. 3 bulan pulang, alhamdulillah bahasa Jawa lancar. Telepon kapal HP sekarang dengar atau kau sampai ini sampai ada. Ternyata bahasa Inggrisnya bisa, bahasa Jawa bonus. Di Pari, bagi yang tidak bisa belajar bahasa Inggris, pergi ke sana. Tapi nanti kalau sudah bisa bahasa Arabnya juga. Kenapa Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi? Supaya jangan sampai ditipu orang Yahudi. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu muslihat kaum itu. Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Kita umat Islam di sekarang, jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald Bebek aja pun terbaik. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa, Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini, ini menunjukkan kita masih punya izzah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah, tapi masih ada orang peduli, alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau dilawan mereka dengan kekuatan, mereka jauh. Tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini. Maka kekuasaan
akan tumbang sendirinya dengan pengetahuan yang benar. Maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina, kata dia, kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak bapak ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter, dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran, pakai bahasa Inggris, ditonton orang Amerika. Mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia. Lebih hebat, lebih dahsyat, ditonton ribuan viewer, 200.000 penonton di YouTube, membuatnya di like malaikat, di like manusia. Kenapa? Karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan anak-anak kita, dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya, insya Allah. Amin. Kita bisa melihat bahwa pendekatan yang diambil oleh Ustadz Abdul Somad dalam membahas politik global termasuk terkait presiden terpilih Amerika, yakni sosok Donald Trump, yang sangat mencerminkan salah satu sosok yang tidak suka pada agama Islam. Dan kita sebagai orang Islam, sebagai agama Islam harus bersikap seperti apa? Ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa yang pertama adalah menjaga persatuan umat Islam. Salah satu hal yang sering ditekankan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa pentingnya menjaga persatuan umat Islam, terutama ketika berhadapan dengan isu politik internasional yang dapat memperuncing perbedaan. Dalam konteks pemilihan presiden kemarin, khususnya pada masa kemenangan Donald Trump, kebijakan-kebijakan yang kontroversial seperti larang berjalan bagi warga dari negara mayoritas Muslim atau kebijakan luar negerinya yang dianggap agresif terhadap negara-negara Islam bisa memicu reaksi emosional dan ketegangan. Ustadz Abdul Somad dalam hal ini lebih memilih untuk menekankan bahwa umat Islam seharusnya tidak terjebak dalam polarisasi yang merugikan. Menjaga ukhuwah Islamiyah menjadi kunci dalam menghadapi tekanan eksternal. Beliau juga mengingatkan pentingnya sikap kebijaksanaan dalam merespon kebijakan-kebijakan yang terjadi. Amerika Serikat kita tahu bahwa salah satu negara yang mungkin barangkali di hari ini sebagai negara yang adidaya, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita pun sebagai umat Islam adalah salah satu umat yang adidaya, bahkan lebih utama daripada itu. Kita adalah khairul ummah. Jadi kita harus memang mendorong umat Islam untuk berfokus pada kebijakan, pada hal-hal yang bisa mengupgrade dirinya sendiri, berinteraksi dengan dunia internasional, tapi tidak sampai melebihi batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian salah satu kritik yang diambil oleh Ustadz Abdul Somad dalam kebijakan-kebijakan Donald Trump sebagai presiden Amerika sebelumnya, yang ini adalah periode keduanya, itu sangat merugikan umat Islam. Salah satunya kebijakan ketika dia mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Itu luar biasa, menimbulkan gejolak yang luar biasa bagi umat Islam, karena kita tahu bahwa Israel itu adalah musuh atau orang yang mengambil tanah air warga dari Palestina, yang hari ini mereka sedang berjuang, warga Gaza, warga Palestina, untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Semoga warga Gaza, warga Palestina diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terakhir secara keseluruhan, Ustadz Abdul Somad memang terkadang membahas isu-isu internasional, termasuk terkait dengan presiden Amerika terpilih ini, yaitu Donald Trump, dapat dilihat sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara kewaspadaan terhadap potensi ancaman terhadap umat Islam dan pentingnya menjaga kedamaian serta persatuan dalam menghadapi tantangan ini. Semoga kita bisa terus bersikap bijak dalam mengambil keputusan, dalam bersifat tenang dan tetap berusaha untuk membawa kebaikan bagi umat secara global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.